kasih kepada Tuhan Yesus, kepala gereja, percayakan saya pelayanan ibadah kedua. Makasih buat penggembala dan ibu ya, yang sudah atur jadwal. Makasih buat rekan-rekan yang menyambut juga sudah melayani, berikan snack, berikan kopi. Kayaknya tahu selera saya. Makan snack yang kecil-kecil, kopi hitam tanpa gula. Wah, kamsya. Makasih buat rekan-rekan yang sudah tolong dalam PPT dan Cynthia ya, yang sudah bantu terus. Baik, saya sampaikan firman Tuhan, judulnya melangkah bersama dengan Tuhan. Ya, melangkah bersama dengan Tuhan. Langsung saja ayat firman Tuhan terambil dari 2 Korintus 5 ayat 7, kita baca sama-sama ya. 2 Korintus 5 ayat 7, 3, 2, 1. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebab hidup kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, kadang-kadang dunia bilang gini, kalau gua nggak lihat, gua nggak percaya. Itu kata dunia. Kalau gua nggak lihat dengan kepala mata gua nggak yakin gitu ya. Tapi tahu kok saudara bahwa mata saudara itu rentan, tidak bisa dijadikan dasar untuk hidup saudara. Dari sekian banyak mata, saya coba perbandingkan, ada mata-mata lain yang lebih tajam dan lebih hebat dari mata manusia. Contohnya mata ikan hiu. Mata ikan hiu bisa lihat 100 meter dari kedalaman laut untuk terekam manusia atau binatang di atasnya. Makanya tiba-tiba dia, karena 100 meter dari bawah laut dia bisa lihat objek yang dia mau terekam. Makanya nggak bisa cepat lari manusia karena 100 meter dia sudah incer. Dan ketika incer dia kecepatan tinggi tuh. Sigap. Ya. Kucing dan anjing itu bisa lihat di antara 30 sampai 50 meter. Tajam dia. Ya. Burung hantu 100 meter yang kepala bisa muter 360. 100 meter bisa lihat. Makanya dia sering incer tikus di malam hari atau ular. Burung hantu tuh, gede. Ada mata binatang lebih tajam itu elang, Raja Wali. Itu bisa 2 sampai 5 kilometer. Jadi dari atas awan tinggi dia bisa lihat ikan di bawah permukaan air berenang. Kalau sudah dia akan sambar tiba-tiba lihat di TV ya. Dia akan sambar tak dapat ikannya. Dari 2 kilometer dia sudah lihat ke bawah ikan. Dia bisa sambar tikus, dia bisa sambar ular. Dari ketinggian tuh. Kadang-kadang dia sambar kelinci. Dia tukik tepat 2 kilometer. Sap. Mata manusia itu bisa melihat objek dengan tepat 20 meter. Mata manusia bisa lihat objek dengan tepat itu 20 meter. Ya, paling jauh katanya 100 meter. Itu nggak tambah plus, nggak tambah minus ya. Dapat 100 meter. Ya, saudara bisa lihat wajahnya, saudara bisa lihat rambutnya, saudara bisa lihat bajunya. Dan saudara kenal, oh itu si Ko Ahok, itu Ko Alek, saudara bisa lihat dari 100 meter. Lebih daripada itu 300 meter, Anda bisa lihat objek tapi nggak kenal. Wajahnya sudah burem. Lihat objek saja. Dapat ya. 500 meter saudara bisa lihat benda bergerak. Tapi saudara nggak tahu itu manusia atau binatang. Yang penting ada objek gerak aja. Tapi teman kecil dia. Ya. Dan mata ini rentan. Mata ini. Jadi Anda tidak bisa bilang kalau gua nggak lihat, nggak percaya, nggak bisa. Karena mata Anda itu punya batas. Kalau normal saja 20 meter. Mata saya ini sudah complicated. Ya ada minnya, ada plusnya. Kadang-kadang kalau lihat huruf, ditarik. Dijauhin, ditarik lagi kan. Tapi kalau duit jelas. Wah, gue tahu deh lu noban loh. Gue tahu lu gopan, gue tahu lu cepeceng, tahu. Tapi kalau huruf, kadang-kadang tarik, kadang-kadang handphone juga, kadang tarik. Apalagi kalau beritanya berita masalah, jauh nggak kelihatan tuh, nggak kelihatan. Kalau boleh jangan kelihatan yang cerita-cerita masalah di grup tuh, kalau boleh jauh-jauh, jangan kebaca deh, banyak pusing gitu ya. Jadi tidak benar orang katakan kalau nggak lihat gua nggak percaya, nggak bisa, karena mata Anda punya keterbatasan. Amin. Ada Alkitab katakan, hidup kami bukan karena melihat, tapi karena percaya. Ada satu landasan kehidupan yang bisa Anda jadi sandaran, yaitu iman saudara. Iman pada siapa? Iman pada Tuhan. Masalahnya Tuhan tidak terlihat, ya kan? Itu masalah kita. Masalahnya Tuhan tidak terlihat. Tapi segala sesuatu yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada.
Karena banyak dunia katakan kalau nggak terlihat, nggak ada. Nggak terlihat, nggak masuk akal. Nggak terlihat, nonsen. Omong kosong Bapak Ibu. Contoh, angin nggak terlihat. Orang gila yang bilang angin tak ada, ya apa ya? Siapa pernah melihat Tokyo, Jepang? Pernah lihat nggak? Selain di film-film lah. Selain di YouTube, pernah nggak? Saya belum pernah ke Tokyo. Tapi bukan saya bilang, Tokyo itu tidak ada. Orang bodoh saya diketawain orang yang udah pernah ke Tokyo. Jangan karena lu gak ke Tokyo, lu bilang Tokyo gak ada. Itu saya naif. Itu sama dengan orang buta bilang matahari tak ada. Orang buta bilang kagak ada matahari. Padahal dia yang buta. Diketawain orang rame itu. Orang buta bilang tak ada matahari. Ya apa ya? Lu aja yang buta. Jadi Tuhan memang tidak terlihat. Tapi naif kalau kita bilang Tuhan yang tak terlihat tidak ada. Naif kalau kita bilang angin yang tak terlihat tidak ada. Naif kalau kita lihat ada pesawat di balik awan, kita bilang pesawat tidak ada. Padahal kita sudah dengar suaranya nih. Gitu ya. Cuma di balik awan dia. Kita bilang nggak ada benda berarti nggak ada objek. Enggak. Dari suaranya engkau tahu berarti ada objek di balik awan. Menggerutu dia. Berarti ada benda walaupun matamu tidak lihat. Ada Allah yang tak terlihat. Namun bisa dipercaya menjadi sandaran hidup saudara sampai selama-lamanya. Saya akan bawa saudara kepada 3 tokoh ya. 3 tokoh, Kejadian 12 ayat 1. Firman Tuhan katakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Melangkah bersama dengan Tuhan berarti saudara harus melangkah meskipun masa depan belum terlihat pasti. Amin. Semua manusia, perhatikan Bapak Ibu, senang tidak senang pasti memasuki hari esok, ya Pak ya. Semua manusia senang tidak senang kalau umurnya masih ada, pasti memasuki minggu depan. Semua manusia senang nggak senang, suka nggak suka, terbukti nggak terbukti, masuk logika apa tidak, pasti masuk bulan depan, ya Pak ya. Kalau masih umur panjang. Semua manusia serak nggak serak, mood nggak mood, ada duit nggak ada duit, lancar apa nggak dagangan, pasti memasuki tahun depan kalau umurnya masih ada. Masalahnya kita tidak tahu masa depan kayak apa. Jangankan besok, 2 jam lagi kita nggak tahu hujan turun apa kagak, ya Pak ya. Jangankan besok, nanti malam saudara nggak tahu banjir apa enggak, ya Pak ya. Nggak tahu kita banjir apa enggak nih. Saya di rumah baru jalan pagi sama istri di komplek kami. Pulang sarapan jam 8:30. Jam 9 hujan gede, breng, penuh jalanan. Kaget gitu. Kok secepat itu padahal mataharinya bersinar terang. Cerah kami jalan pagi, setengah jam datang awan gelap. Jangankan bicara hari, jam pun Anda gak tahu kayak apa. Ya. Dan ketika Anda memasuki sesuatu yang tidak pasti, tidak jelas ke depan, entah besok, lusa, minggu depan, bulan depan, Bapak Ibu, di sana muncul keraguan, kecemasan, gimana besok. Apalagi saudara sedang tahu ini dunia sekarang sedang panas, perang Timur Tengah, Iran, Israel, Irak, katanya di belakang itu ada Cina, ada Rusia. Karena rudal-rudal Iran itu, rudal-rudalnya Iran itu buatan Rusia rupanya. Ketika tembak, Rusia yang bikin rudalnya. Berarti ada supplier dong. Lawan katanya, gue di belakang lu lawan gitu. Walaupun Rusia bilang, enggak bantu. Tembak, gue kasih tembak katanya. Dan kita nggak tahu dunia kayak apa bulan depan. Ya kita harap sih baik-baik saja, rezim digulingkan, semua damai. Kita harap kayak gitu. Tapi who knows? Never knows. You tidak tahu masa depan. Kalau itu berkecamuk terus berkepanjangan Bapak Ibu, maka saudara tahu, maka minyak akan langka, mahal. Maka gas akan langka, mahal. Maka supplier kebutuhan pokok akan terkendala, mahal. Masalahnya gaji kagak naik. Ya Pak ya? Bisa-bisa bisnis nggak jalan, seret. Sementara tanggungan tetap fixed cost, kalau orang dagang tuh fixed cost, tanggungan tetap masih berjalan. Margin untung nggak dapat, akhirnya pakai aset dijual, utang ditambah, sih kayak gitu. Kalau nggak mati mulainya susah gitu loh. Nggak ada yang tahu masa depan. Tapi Alkitab katakan ketika ketidakpastian melanda hari esok,
Minggu depan, bulan depan. Bagaimana orang percaya? Matamu nggak bisa lihat kayak apa. Bahkan pikiranmu tidak tahu. Alkitab katakan, yakinilah kau melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Yakini kau melangkah bersama dengan Tuhan. Ya. Perintah Tuhan kepada Abraham terdengar rohani. Keluar dari rumah bapakmu, dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu. Tapi perintah itu berisiko, Bapak Ibu. Perintah itu berisiko. Keluar dari negerimu katanya. Itu Ur-Kasdim itu, kalau saya pelajari di zaman kuno itu seperti kota provinsi. Ur-Kasdim, di mana Abraham tinggal. Seperti mungkin Surabaya kalau di Indonesia, Medan gitu, atau Bandung, kota provinsi dia. Ya. Dan infrastruktur sudah lengkap. Dan ketika saya pelajari, Abraham pada masa itu ada pada kelas menengah. Abraham ini kan pedagang ternak dia ini. Dia punya kambing, dia punya domba, dia punya unta. Dan saya pelajari Abraham mungkin sudah punya ratusan kambing domba di Ur-Kasdim. Dia sudah punya pembantu puluhan, budak puluhan. Dengan kata lain, Abraham itu sudah tiba pada kondisi ekonomi yang dikenal anak muda sekarang, financial freedom. Dapat ya. Dari profit dagangnya masih sisa untuk hidupnya. Masih sisa untuk bayar budaknya. Jadi dari profit diambil mungkin berapa persen, separuh untuk keperluan operasional, sisanya dia tambah ke modal untuk beli kambing lagi. Jadi dia sudah profit, dia sudah financial freedom, dan dia nggak perlu capek-capek. Dia paling pastikan transaksi, dia pastikan rumput ada, dia pastikan untuk lempar domba ada pembeli, itu aja, jaringan bisnis saja. Yang kerjakan para budak, dia nggak perlu keringetan. Jadi Abraham ada pada status itu, Bapak Ibu. Kelas menengah, infrastruktur bisnis ada, dan hidup pada sistem ekonomi yang sudah jalan pada masa kuno. Dan mungkin zaman itu sudah ada perbankan, cuma nggak ditulis. Jadi dari mana dapat uang, putar uang kemana, beli kemana, atur gimana, mungkin sudah ada. Karena namanya manusia. Cuma mungkin dalam konsep kuno ya. Dalam konsep kuno. Karena itu kota maju. Dan Tuhan katakan, Abraham keluar. Dari negerimu. Keluar dari sanak familimu. Keluar dari rumah bapak. Kemana? Ke sebuah negeri yang akan kutunjukkan. Kepada sebuah tempat, kepada sebuah masa depan yang akan kutunjukkan. Nama kutunjukkan gak ada alamatnya. Jadi gak ada pasti. Entah itu namanya apa, tempatnya berapa, kilometer berapa, gang berapa, gak ada. Yang penting nanti kata Tuhan, yang penting lu melangkah. Jalan sama saya, kata Alkitab. Dan Abraham, Alkitab katakan, dia melangkah Bapak Ibu. Dia melangkah. Orang kelas menengah meninggalkan Ur-Kasdim, kota yang sudah punya infrastruktur bisnis. Yang bikin dagangan sudah berjalan dengan baik. Dia keluar dari sana. Nggak tahu nanti di tempat yang baru dia punya teman dagang nggak. Dia bisa beli rumput nggak kira-kira. Nanti kalau jual kambing sudah ada lemparan tempat nggak yang pembeli. Dia nggak tahu. Dan dia melangkah ke sana. Karena dia melangkah bersama dengan Tuhan. Alkitab sedang ajarkan Bapak Ibu. Dalam cerita Abraham ada kalanya iman mendahului pemahaman. Amin ya. Iman mendahului pemahaman. Kita sering menunggu semua jelas sebelum taat. Tetapi Tuhan justru bekerja ketika ketaatan lahir. Perhatikan. Ketika ketaatan lahir dan hidup di luar kontrol saudara. Di sana iman dibutuhkan. Enggak selamanya kau bisa kontrol segala sesuatu. Amin. Dan ketika memang tidak terkendali, tidak terkontrol, di sana kau taruh landasan imanmu kepada Tuhan dan berjalan sama Tuhan. Kau katakan, Tuhan, mari bersama dengan saya. Enggak tahu saya Tuhan kondisi besok. Enggak tahu minggu depan, enggak tahu. Tolonglah Tuhan jalan bersama dengan saya. Iman sedang mengajarkan kepada siapa? Bukan tempat seperti apa yang membuat kau nyaman, tapi kepada siapa kau berjalan supaya jalanmu aman. Bukan tempatnya, siapanya. Kalau kondisi tidak jelas, masa depan tidak jelas, tapi Tuhannya jelas, beres. Amin ya. Abraham sedang ajarkan, kalau kondisi tidak jelas, masa depan tidak jelas, keadaan tidak tahu pasti, asal Tuhannya jelas, jalan. Itu yang Tuhan mau ajarkan. Bukan tempat, bukan benda, bukan lokasi dasar, no.
dasarnya yang ini jelas dulu nih. Siapa yang kau percaya, siapa yang kau pegang, siapa yang kau harap. Kalau pribadi ini jelas, maka jalan saja. Tuhan akan jamin. Yang kedua, Tuhan lebih dapat dipercaya daripada rencana manusia. Rencana bisa gagal, masa depan bisa kabur, logika bisa meleset. Tapi ingatlah, karakter Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Karakter Tuhan, kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan, jaminan Tuhan tidak akan mengecewakan saudara. Saudara siapa di sini yang pakai asuransi? Saudara asuransi itu beli apa sih? Beli jaminan kan? Iya, asuransi itu bisnis trust, jaminan. Saudara bayar polis, nanti katanya kalau meninggal dapat sekian nanti kan? Belum tentu yang ngurus sekarang ngurus besok, ya Pak ya? Masalahnya kalau enggak orang yang megang saudara di awal tiba-tiba dia keluar, saudara mau klaim itu setengah mati tuh. Kayak labirin itu ngurusnya itu, ya Pak ya? Inilah, oh nanti gini, oh kemarin itu ini perubahan ini, capek. Doakan yang ngurus saudara di awal, panjang umur sampai saudara klaim. Itu doa saudara kalau asuransi, benar saya serius. Doakan orang yang ngurus saudara di awal, panjang umur, dan ketika saudara klaim orangnya ada. Dan dia pasti bantu. Kalau ganti orang baru bohwat lah. Alam. Gede-gedein sabar. Telepon, beda lagi. Telepon, beda lagi. Apa sih? Itu bisnis trust. Bisnis jaminan, kepercayaan. Dan itu pun sering gagal. Kalau Allah, no. Dia dapat dipercaya. Dia dapat diandalkan. Walaupun situasi berubah, dia bisa. Yang ketiga, ketidakpastian, ketidakjelasan dalam menjalani hidup bukan berarti Tuhan gak hadir. Karena banyak orang bilang, kalau hidupnya kacau, hidupnya berantakan, mana nih Tuhannya nih? Kadang-kadang kita bilang kayak gitu kan. Ketika sesuatu meleset, ketika sesuatu sepi, ketika sesuatu gak menghasilkan, bilang, mana nih katanya Tuhan menyertai. Katanya Tuhan bela, mana Tuhan? Kadang-kadang kita salah memahami Tuhan. Kondisimu yang gonjang-ganjing, kondisimu yang tidak pasti, keadaan yang bisa berubah, ingat, tanamkan di kepala, bukan berarti Tuhan tidak hadir. Dia hadir. Memang saatnya mungkin kok goyang sebentar. Sama seperti seorang nakoda kapal, bawa kapal saudara di dalamnya. Kalau kena badai goleng bukan berarti nakodanya lompat ke laut. Ya Bayah, dia tetap pegang setir. Tetap kapalnya jalan. Amin. Dia masih di situ mengemudi kapal dan memastikan kapal ini on the track. Walaupun kadang-kadang di bawah angin, di bawah gelombang. Jangan bilang nakodanya kagak kelihatan gua. Urusan saudara bukan nakoda. Urus dirimu baik-baik. Amin. Pegangan yang kenceng. Amin. Bukan berarti ketidakpastian, ketidakjelasan Allah tidak hadir. Di situ dia hadir. Walaupun kelihatan oleng hidupmu, dia tetap kendalikan hidupmu. Dia tetap lindungi. Dia tetap pagari saudara. Itu yang saya pelajari. Bapak Ibu, ada 3 kondisi yang saya dapatkan daripada kisah Abraham melangkah bersama Tuhan. Pertama, meski masa depan terasa asing, tadi sudah, senja kehidupan perlahan datang, dan meski hidup kadang tampak seperti berjalan mundur, sebab di tangannya setiap langkah tetap bermakna, setiap kelemahan dijaga oleh kasih, dan setiap senja menyimpan terang harapan. Begini Bapak Ibu, ketika saya pelajari Abraham, apa sih yang sedang diajarkan Abraham tentang berjalan dengan iman? Orang yang berjalan dengan iman versi Abraham tetap berpegang percaya kepada Tuhan. Perhatikan, ketika dia memasuki shifting. Apa shifting? Perubahan hidup. Kenapa perubahan? Karena dia pindah dari Ur Kasdim ke padang gurun. Segala sesuatu yang pindah ke tempat baru itu enggak mudah. Setiap kali Anda pindah pada sebuah tempat itu butuh adaptasi. Contoh ya, kalau orang kota pindah ke desa, pindah karena tugas, karena bisnis, itu dia butuh 1 tahun, 1,5 supaya bisa ikutin derap langkah desa atau kota-kota kecamatan.
udah nangkap, baru dia tahu bagaimana setelah. Kayaknya gue harus dagang gini berteman baru. Tapi yang berat kalau orang kampung datang ke Jakarta, ini kota gede. Itu butuh 2-3 tahun untuk bisa adaptasi loh. Baru adaptasi sama Jakarta. Karena ini kota complicated. Hafal nomor busway aja nggak hafal-hafal ya kan. Nomor busway nggak hafal-hafal. Jurusan mana, kagak hafal saudara. Naik MRT aja nggak tahu turun di mana, naik kemana. Tapnya berapa. Itu aja kita perlu lama adaptasi. Masalah transportasi dan perjalanan. Belum sama orang, karakter beda-beda. Macam-macam suku ada di sini. Belum dengan pola kerja, pola ibadah, pola pelayanan. Itu butuh 2 tahun adaptasi. Jadi shifting itu tidak nyaman. Abraham disuruh pindah keluar dari zona nyaman kepada sebuah tempat yang dia nggak tahu anta-beranta. Tapi Bapak Ibu, ketika dia berangkat pada sebuah tempat yang mungkin meninggalkan zona nyaman, selama dia melangkah bersama Tuhan, maka hidupnya aman-aman saja. Amin ya, amin ya. Selama dia melangkah bersama Tuhan, walaupun kondisinya nggak tahu kayak apa situasi, aman-aman saja. Amin. Yang kedua, ini saya mau beri penghiburan. Ini Abraham ini cerita apa sih? Ini cerita mengenai jaminan pemeliharaan Tuhan di usia lanjut. Itu jarang dikhotbahin orang. Umur berapa dia dipanggil Tuhan? Umur 90 tahun loh Bapak Ibu. Itu sudah senja. Dan biasanya kalau umur lanjut, itu udah macam-macam itu. Badan kurang kuat. Kadang-kadang otak sudah lambat. Tahu nggak ciri-ciri otak sudah lambat? 2, baru taruh kunci udah lupa kunci di mana. Iya apa ya? Itu 1. Yang kedua, udah nyampe ruang tamu. Kalau saudara ngomong, tadi gue mau kemana ya? Udah nyampe ruang tamu baru nanya, tadi gue mau kemana? Di sini nggak ada, cuma saya doang kayak gitu. Di sini mah jago-jago kotanya pinter-pinter di sini. Lawannya bakal lebih parah nih. Ini saya aja nih. Saya jalan di Sudirman, saya parkir pada sebuah building, udah nyampe parkir bilang, "Loh, gua bukan mau kemari kok gua parkir di sini." Mati nggak lu coba? Udah parkir baru saya bilang, "Enggak kesini saya sebenarnya." Tapi kok nyasar. Itu tanda-tanda sudah A. Orang kalau sudah umur macam-macam itu. Kepikunan lah, lupa lah, kesehatan lah. Belum jaminan, kira-kira anak gua peduli sama gua. Karena Abraham belum punya anak pada masa itu. Jadi kalau dia berdoa anak wajar. Kenapa dia tahu siapa yang urus gua kalau gua udah tua mau mati. Itu pertanyaan semua orang tua. Makanya dia berdoa, Tuhan kasih anak, Tuhan kasih anak. Karena dia sudah senja, dia perlu jaminan masa tua. Itu inti doanya, kasih saya keturunan. Selain dia titipin harta, padahal untuk supaya aman. Kalau ada yang ngurus tuh kan aman ya kan. Asal dapat mantu yang baik ya kan. Kadang-kadang mantu ini kan suruh macam-macam pula. Jadi ribut anak dengan orang tua. Dia berdoa, 25 tahun Alkitab katakan dia berdoa. Karena apa? Itu jaminan. Kalau engkau berjalan bersama dengan Tuhan, apapun ketakutan keraguanmu Tuhan pasti pelihara. Kalau saya boleh deklarasi, kalaupun yang kau harapkan anakmu gagal pelihara engkau, Tuhan pasti pelihara. Amin. Kalau kau sudah bangun usaha, tiba-tiba nanti usaha mandek, kau pikir nanti kalau usaha gua jalan, bisalah biaya hidup masa tua gua. Kalaupun ini berhenti, Tuhan pasti jamin pelihara saudara. Itu makna daripada Abraham. Yang ketiga, sebenarnya itu bicara kemunduran Bapak Ibu. Enggak ada orang tua itu bilang sama anaknya, "Nak, lu kalau habis SMA, lu pergi ya ke kampung merantau." Kagak ada itu. Semua pesannya habis sekolah, habis kuliah pergi ke Jakarta. Itu pesannya. Semua kita kalau ingin mau melangkah ke depan pengen ke tempat yang maju. Pengen ke tempat yang besar. Karena apa? Kemungkinan untuk berkembang tinggi di tempat yang besar. Ya Pak ya? Di kampung tambah tinggi ya. Papa saya dulu dia kerja di perusahaan. Pindah-pindah perusahaan. Lalu dia dipanggil Tuhan jadi pendeta. Ya, waktu dia dipanggil jadi pendeta, itu umurnya sama dengan saya dipanggil jadi pendeta. Jadi waktu dia jadi pendeta, saya dipanggil Tuhan sekolah Alkitab. Jadi saya bukan anak pendeta karena papa saya pendeta, enggak. Panggilannya berbeda.
Karena bendera organisasinya beda. Saya dalam Pak Henry tadi, papa saya GBI, saya GSJA. Beda bendera tuh. Beda panggilan. Dapat ya? Tapi yang penting Yesusnya sama. Amin ya? Yesus sama. Dan papa pelayanan, ya saya pelayanan versi saya, dia pelayanan versi dia. Dapat ya? Nah waktu saya sudah selesai tamat sekolah, Bapak Ibu, papa panggil saya. Dia bilang gini, Gordon, papa pengen kamu lanjutkan tempat pelayanan papa. Ya papa diberkati Tuhan dengan luar biasa, dia bangun gedung itu. Mungkin zaman itu 1,5 M dengan kapasitas penduduk itu tempat duduk itu bisa 1.000 orang, besar. Gedungnya besar, cukup besar. Tanah lahan besar. Papa itu dulu pengusaha tanah, banyak tanahnya. Dia jago, dia main sama orang-orang daerah yang butuh duit, jual tanah ya papa beli pelan-pelan gitu loh. Jadi banyak dia dapat tanah di Sumatera. Papa saya sampai sekarang banyak tanah. Ya. Dan papa bilang gini, sebenarnya papa pengen kamu lanjutkan di sini, di Riau. Cuma katanya, dia bagus. Kalau papa tarik kamu kemari, kamu mundur katanya. Ngerti ya? Karena saya sudah sekolah di Jakarta. Saya sudah pelayanan di Jakarta. Saya sudah punya relasi di Jakarta. Saya sudah punya jaringan di Jakarta. Kalau papa paksakan tarik kamu membalakan di Riau, mundur kamu nak katanya. Oh itu orang tua hebat. Dia bisa lihat futuris. Sudahlah, kamu berkembanglah di sana. Nanti papa berdoa siapa akhirnya yang di daerah kami itu adik saya yang cowok keempat menggantikan papa saya setelah papa saya meninggal. Dan saya mentoring adik saya. Bagaimana mengembalakan versi dunia modern. Nggak boleh kayak kampung sebenarnya. Kamu harus punya manajemen, kamu harus punya laporan keuangan, kamu harus punya visi, kamu harus punya target, kamu harus punya pelatihan. Dan sekolah harus sekolah saya bilang. Jangan nggak sekolah. Saya suruh sekolah adik saya. Dia sampai sekolah S2. Sekolah terus, ada sekolah. Biar otak berkembang dan bagus kamu pelayanan, saya bilang. Saya bimbing adik saya. Tapi hati saya, no. Kalau saya ke sana, saya mundur. Tidak ada orang tua yang anaknya setelah tamat pengen ke kampung, nggak ada. Tapi Tuhan beda. Dia suruh Abraham pergi ke padang gurun. Itu lebih rendah dari kampung. Dan saya percaya di Ur Kasdim, Abraham sudah punya lahan, punya rumah paten. Di padang gurun dia pakai tenda loh. Nomaden pindah-pindah loh Bapak Ibu. Itu lebih parah daripada orang ngekos. Ngerti ya? Lebih parah daripada orang kontrak. Abraham pindah-pindah. Dengan kata lain, secara logika dia mengalami kemunduran. Tapi itu Allah. Ketika orang melihat dia mundur, Alkitab katakan kalau dia bersama dengan Tuhan, di mana daerah yang mundur menurut logika manusia, dibikin anomali bagi Tuhan. Tuhan bisa berkati dia berlimpah-limpah di tempat yang minim, di tempat yang sepi, di lokasi yang mundur. Tuhan bisa memberkati dia berlimpah-limpah. Buka mata air baru. Tuhan bisa kasih padang rumput yang hijau. Dan Tuhan bisa bikin berlipat ternaknya. Dalam ayat yang kedua, Kejadian 12 ayat 2 dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Anaknya satu, namanya Ishak. Ishak nanti punya anak 2, Esau dan Yakub. Nanti si Yakub punya anak 12. Ya, dan jadi bangsa Israel. Semua orang tahu, bangsa manapun kau tanya, Israel itu engkongnya siapa? Mereka bilang Abraham, ya Pak ya. Kau tanya orang Afrika, kau tanya orang Jepang, kau tanya Indonesia, kau tanya orang Tibet. Tanya, Israel itu engkongnya siapa? Pasti mereka bilang, Abraham. Ya Pak ya? Pasti mereka tahu engkongnya Israel itu Abraham. Akan membuat bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau. Kata ayat 2 itu. Saya bilang tadi, di Ur Kasdim dia kelas berapa? Kelas menengah. Oke, punya domba ratusan ya kan? Punya pembantu, budak paling puluhan. Ketika di padang gurun, Tuhan berkati ternaknya sampai ribuan. Nanti saudara baca selanjutnya. Ribuan, mungkin juga belasan ribu. Sampai satu masa dikatakan bertengkar dia dengan si siapa ponakannya itu. Lot ya. Sehingga mereka pisah lahan. Kalau kau ke kiri aku ke kanan katanya. Karena negeri itu tidak bisa menampung ternak mereka yang belasan ribu. Dombanya belasan ribu, untanya mungkin ratusan. Dan zaman itu ketika saya coba belajar, kira-kira zaman itu orang dibilang kaya, berapa emas batangan? Kurang lebih katanya zaman itu orang kaya zaman purba, minimal dia punya 200-300 kilogram batangan emas, baru dianggap kaya. Peraknya berapa saya bilang? Kira-kira dia punya 400-600 kilo batangan perak, baru dianggap kaya.
Abraham menjadi anomali ya. Kalau di tempat yang infrastruktur bisnis jalan dengan baik, orang tambah kaya wajar, ya kan? Ada pembeli, ada pemasok, ada market, ada duit. Tapi kalau di padang gurun jadi kaya, ini aneh. Itu anomali cara kerja Tuhan. Jadi bicara mengenai berkat, bukan bicara mengenai kondisi situasi. No. Itu bicara penyertaan Tuhan. Bahkan di padang gurun pun Tuhan bisa bikin mata air. Amin. Di padang gurun pun Tuhan kasih padang rumput. Sehingga ternaknya berlipat kali ganda. Dan saya punya sekretaris pribadi namanya ChatGPT. Saya bilang, ChatGPT, gue punya engkong, saya bilang. Engkong gue ini orang kaya purba. Kurang lebih dia punya domba sekian belas ribu, kambing sekian belas ribu. Ya mungkin unta mungkin 200-500 unta, kira-kira ya. Dia punya batangan emas kurang lebih 300 kilogram batangan emas. Karena orang satu on aja khotbahnya saudara-saudara. Dia khotbah cincin di sini saudara-saudara. Masa satu on tapi khotbah saudara-saudara. Giwangnya baru 2 gram, tiap-tiap dikit jatuh jadi geleng-geleng biar orang lihat ada giwang gitu ya. Baru berapa gram udah belagu gitu. Ini ratusan kilogram batangan emas. Ya, dia punya ratusan, mungkin 400-600 batang perak. Saya bilang, ChatGPT, lu hitung dong, dia punya duit berapa sih kalau dikurskan jadi duit itu harta? ChatGPT bilang, kurang lebih uang engkong lu 32 M pada saat itu katanya. Jadi ChatGPT saya kasih breakdownnya, saya yang perintahkan dia itu, kurang lebih katanya uang engkong lu itu 32 M. Dan si Abraham hidup 3.500 tahun yang lalu. Kalau Abraham ambil uang 32 M, masukkan deposito 4% kali 3.500 tahun, berapa duitnya sekarang? Kalau dia jago dikit, dia masukkan reksadana 9% setahun. Berapa uangnya sekarang 3.500 tahun? Kalau dia main di ISG, dia beli blue chip, dia beli Mandiri, BRI, BCA, mungkin BNI, itu yang tiap tahun gainnya belum dividen bisa dapat 35% setahun tambah dividen. Berapa duitnya kali 3.500 tahun? Gue rasa dia paling kaya dari ini. Engkong kita itu. Dan itu hanya diperoleh anomali di padang gurun loh. Saya percaya kalau dia bertahan di Ur-Kasdim, dia tetap menjadi kelas menengah. Kalau dia bertahan di sana. Karena akan banyak pesaing-pesaing bisnis ya. Tapi kalau di padang gurun, nggak ada kompetitor, Tuhan temennya. Di sana Tuhan lipat gandakan. Apapun yang dikerjakannya, dijadikan Tuhan berhasil. Bapak Ibu, jangan takut tempatmu sepi. Jangan takut areamu nggak ada prospek. Jangan takut lahanmu diambil orang. No. Berjalan bersama dengan Tuhan. Di tempat orang katakan mati itu dia. Kagak ada rumput tuh dia. Kehausan. Tuhan bisa buka. Tuhan paksa. Perhatikan. Tuhan paksa area minim untuk pelihara saudara. Karena dia sumber kehidupan. Asal melangkah bersama Tuhan. Amin. Melangkah bersama. Yang kedua. Yosua 1 ayat 6. Melangkah meskipun perjuangan masih panjang. Kuatkan dan teguhkan hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Itu saya ambil gambarnya gambar modern. Itu seorang cewek baru tamat lalu dia kerja accounting. Dibawanya kerjanya ke rumah, dicatat-catatnya di meja sampai malam. Ini kerjaan accounting nih. Karena istri saya dulu kayak gini. Dia kerja di Lipo Accounting, tiap malam dia bawa kerjaan segini-segini. Saya bilang, sayang, di rumah tuh jaga anak, saya bilang. Tapi dia kerjain, emang gaji lu berapa sih, saya bilang. Bapak Ibu, kalau nyampe rumah ngurus keluar, nggak kerja di kantor aja. Nggak kiamat dunia gara-gara itu, amin. Nggak konglomerat juga Anda gara-gara itu. Anda harus adil dengan hidup. Jangan pura-pura sibuk. Sampai nggak negor suami, nggak negor istri, kayak kerja segala. Nggak. Hidup nggak kayak gitu. Hidupmu yang berdaulat Tuhan. Amin ya. Percayalah Tuhan berdaulat apapun. Jadi bagus-baguslah hidup. Kalau saatnya kerja, di rumah. Ya kan?
Ya kadang-kadang di rumah juga kadang-kadang kita nggak ada hatinya di rumah, pikirannya di rumah. Hatinya sama pikirannya ada di mana? Ada di IG dan WhatsApp. Makanya temennya IG terus, WhatsApp. Padahal suaminya di sebelah, istrinya di sebelah, anaknya di sebelah. Ini terus, hihihi, ketawa dia kayak kuntilanak. Hihihi, ketawa, hihihi, ini kuntilanak dari mana? Hihihi. Saudara, hidup yang benar. Kalau di rumah itu taruh handphone tutup, ngomong sama suami, sama istri, sama anak. Amin. Ya. Kalau kau sulit, nggak ada IG yang bantu kau. Kurang belanja, nggak IG yang kasih duit. Suami juga, ya Pak ya. Kalau kau sakit, nggak IG yang kasih obat, anak yang kasih obat, ya Pak ya. Jadi hidup yang benar. Amin. Bunuh tuh handphone kalau nyampe di rumah. Matikan dia. Besok pagi kan masih ada. Siang kan masih ada. Sampai jam 2 pagi. Hihihi. Kuntilanak jam 2. Anak saya bilang, malam-malam gak boleh main handphone ya. Tidur semua, matikan lampu, saya bilang. Iya papa, lampu sih mati. Ketika gua intip, itu mereka kan tidur pakai selimut. Selimutnya terang. Ini lampunya sebenarnya mati. Selimut terang mati, handphonenya nyala di dalam. Gitu kan. Pasti kalau selimut terang kan lampu handphone yang nyala. Aduh gimana manusia modern. Yosua itu menggantikan Musa. Dan Yosua punya tekanan berat. Karena apa? Karena dia menggantikan pemimpin legendaris, Musa. Jadi kalau saudara menggantikan pemimpin legendaris, siap-siap pusing. Karena orang akan bandingkan saudara. Yang dulu kayak gini, lu kok kayak gini? Kok di bawah? Nah, matilah kita, dibandingin, terus capek deh, ya kan? Nah, dia udah siap dengan capek hati nih. Orang Israel akan banding-bandingin dia. Yang kedua, dia pimpin bangsa yang tegar tengkuk. Jangankan Yosua, Musa aja dilempar pakai batu ya kan? Musa aja mau lempar pakai batu. Padahal Musa yang dipakai Tuhan belah laut Teberau loh, tetap aja mau ditimpa pakai batu sama orang Israel. Bandel ini orang, kepala batu. Tadi kami ngomong dengan Pak Gembala bilang, memang untuk merubah orang butuh proses. Susah orang bertobat, cepat tuh susah. Lama ya. Yang ketiga, ia menghadapi tantangan militer yang luar biasa. Tanah Kanaan. Ya. Tapi kalau saudara Pak cerita ini Bapak Ibu, yang membuat Musa menjadi pemimpin, Yusuf menjadi pemimpin siapa? Tuhan. Dengan kata lain, semua jabatan di muka bumi itu Tuhan yang buat dan kasih sama saudara. Harus begitu lihatnya. Amin ya. Semua jabatan. Entah di kantor, di perusahaan, di gereja, di mana-mana, entah di perusahaan. Semua jabatan, ingatlah, itu Tuhan yang tempatkan Anda. Tuhan yang percayakan Anda, dimanapun. Tuhan yang kasih. Dan semua punya masa waktu, amin. Musa punya masa waktu, Yosua punya masa waktu. Kalau sudah waktunya ganti, ganti. Secapek apa Anda pertahankan, gak bisa, harus ganti ya ganti. Presiden punya masa waktu, kaisar punya masa waktu, diktator punya masa waktu. Jadi jangan pernah belagu kalau sedang menjabat, karena waktunya terbatas, amin. Yang benar menjabat, itu yang penting. Kalau orang muda saya khotbahnya gini, kalau Tuhan kasih lu tugas di bawah, lu kerja baik-baik. Lakukan baik-baik. Jangan pikirin kapan gue naik pangkat. Kapan gue naik gaji. Gak usah. Lurus saja kerjaan lu. Kalau lu bener kerjanya gak usah ngomong Tuhan akan angkat kalau lu sudah bisa. Jangan bilang Tuhan naikkan jabatan saya 2 tahun lagi Tuhan. Saya mau naik pangkat 4. Jangan. Lu kerja baik-baik. Dagang baik-baik. Jualan baik-baik. Hitung bon baik-baik saja. Dan kau bisa dipercaya Tuhan. Dan kalau kau baik-baik dan engkau bertumbuh berkembang, jabatan ngikut. Kalau manusia tidak melihat potensimu, Tuhan akan bawa ke tempat yang baru yang bisa menghargai potensimu. Ingat cara main Tuhan. Tuhan tidak pernah mubazir dengan orang-orangnya yang sudah meningkat dalam kapasitas. Tuhan gak pernah. Itu yang saya alami. Ya, tugas saya mengembangkan diri, saya belajar, saya keluar, saya melayani. Tuhan bawa saya pindah-pindah. Pindah ke sini ketika ini udah gak cukup lagi. Tuhan bawa saya pindah. Dan saya pindah gak pernah gara-gara berantem, gara-gara ribut. No. Itu natural saja.
natural. Dan hubungan saya sama semua teman-teman tempat gereja pelayanan baik sampai hari ini. Kagak ada kami yang masalah, nggak pernah kena selek. Saya rumusnya. Dan kami semua sadar itu cara Tuhan membawa rotasi peningkatan. Karena apa? Kita mengembangkan diri terus. Belajar baik-baik, kembangkan diri. Nanti Tuhan punya urusan. Amin. Amin. Yang muda-muda kerja yang baik. Jangan dikit-dikit bosen, dikit-dikit baper. Tahu nggak baper? Ya, disenggol dikit nangis. Disenggol dikit mental health. Mental health. Oh, poor mental health. Saudara mau tahu ada satu jam tangan yang cukup mahal walaupun dia pendatang baru, namanya Richard Mille. Ya, dia mengalahkan pasar jam tangan Rolex yang ratusan tahun. Mengalahkan pasar jam tangan Philip Patek yang 1800. Dia datang dan dia baru-baru nongol. Paling 15 tahun umurnya sekarang. Ketika naik langsung harganya itu miliaran. Mengalahkan pasar-pasar Rolex. Dan ketika saya pelajari, mengapa Richard Mille ini tiba-tiba pendatang baru, tiba-tiba ada pada posisi di atas jam tangan. Ada dua yang saya temukan. Pertama, bahan baku daripada Richard Mille itu bahan baku terkuat. Jadi semua komponen jarum apa segala macam itu dari titanium yang dipakai untuk buat pesawat ulang-alik. Tahu saudara? Jadi kalau pesawat yang bawa satelit itu keluar itu kan kecepatan bisa 2000 km per jam. Itu panas, itu kena gesekan udara. Kalau dia tidak punya tembaga titanium yang lebih panas daripada gesekan, itu meleleh loh Bapak Ibu. Jadi dipastikan titanium harus lebih kuat 2000 derajat Celcius panas. Supaya dia tetap bertahan tembus yang atmosfer 7 km itu. Supaya bisa bawa. Jadi si Richard Mille buat semua bahannya dari bahan berkualitas, tahan panas, nggak gampang meleleh, nggak gampang nangis, nggak gampang ngambek, nggak gampang mental health. Ingat itu. Baru dia kelas titanium. Yang kedua, dia punya jam tangan itu tahan banting. Makanya sering dipakai oleh apa? Sering dipakai oleh mobil-mobil F1 sama tenis. Mobil F1 itu kecepatannya 300. Kalau pegang setirnya goyang kencang. Kalau jam tangan biasa, dalamnya udah rontok tuh. Udah lari udah lari. Udah gak muter lagi. Karena getarannya kencang. Yang kedua tenis. Tenis itu pukulannya bisa 200 km per jam. Bang! Nadal, Federer. Itu kalau kencang 180. Dang. Jadi seperti jam tangan ini dibanting dengan kecepatan 150. Dang! Enggak berubah. Tetap jalan. Makanya dia mahal. Pertama kualitas bahan tahan panas. Yang kedua tahan benturan. Bapak Ibu, kalau kau ingin berkualitas, tahan panas, tahan jangan cengeng. Baru masuk dalam kategori papan atas. Kalau enggak, khotbah sedikit tersinggung, minggu depan enggak datang. Gembala tegur dikit, tersinggung. Pimpinan tegur dikit, enggak pelayanan. Kok Kristen apa Enggak tahan panas sih. Enggak tahan banting. No. Harus tough. Karena kita melayani raja yang terbaik di alam semesta. Maka kita harus menjadi terbaik. Amin. Engkau harus punya mental yang kuat. Pribadi yang tangguh. Karakter yang luar biasa. Tahan banting. Enggak cengeng. Tetap maju. Apapun rintangannya. Begitu. Yosua dia terima. Ini medannya berat. Yang kedua Bapak Ibu. Setiap jabatan besar. Tanggung jawabnya besar. Dikatakan engkaulah yang memimpin bangsa ini memiliki negeri. Kata memiliki ini sudah halus. Dalam bahasa aslinya katanya itu merebut. Memiliki negeri yang kujanjikan. Sebenarnya merebut negeri yang kujanjikan. Saya mau tanya, ini negeri dijanjikan sama siapa? Dijanjikan Tuhan sampai siapa negeri itu? Dari zaman siapa? Dari zaman Abraham itu sudah dijanjikan. Bahwa keturunanmu akan memiliki negeri itu terus. Apa yang kau pijak akan menjadi negeri keturunan. Janji Tuhan sama Abraham ratusan tahun. Dan ketika Yosua menjabat katanya sekarang tugas lu. Lu bertugas memimpin merebut negeri yang kujanjikan. Tidak ada jabatan besar tanggung jawab kecil. Kagak ada. Amin.
Semua jabatan besar, tanggung jawabnya besar. Amin. Ingat itu permainan dari Tuhan itu. Nggak ada dah pemimpin ongkang-ongkang kaki berhasil, nggak ada. Semakin tinggi saudara semakin berat tekanan. Saya tadi cerita sama Pak Gembala, Pak Henry, saya dipercaya oleh organisasi untuk pimpin sebuah STT di Jakarta, STT kami. Udah 8 tahun saya memimpin, ya 8 tahun. Lalu dari pusat telepon saya bilang gini, Pak Gordon, kayaknya sekarang Bapak harus berpikir mengenai regenerasi. Maksudnya ya, lu mau diganti, tolong cari kandidat, gitulah kira-kira ya. Oke, saya bilang, dari saya nggak ada. Apakah ada dari organisasi? Oh ya ada satu nama katanya. Namanya Pak Edi. Oh gitu ya. Terus mau gimana nih? Saya bilang, ya tolong Pak Gordon kontak Pak Edi. Oh gitu ya. Saya kontak lah Pak Edi. Pak Edi kata pimpinan nasional, Pak Edi akan melanjutkan ini sekolah karena saya selesai masa jabatan begitu. Oh ya Pak Gordon ya. Telepon. Lalu Pak Edi bilang gini, Pak Gordon nanya dong. Nanya apa? Tugas ketua itu ngapain sih Pak di sekolah Alkitab? Tugas ketua ya Pak. Selama saya menjabat, saya bilang tugas ketua sekolah pertama cari siswa. Karena sekolah sehebat apapun kalau nggak ada siswanya nggak ada gunanya ya Pak ya. Sekolah mau namanya IPTK kayak penabur, kalau kagak ada murid hantu di situ semua ya. Iya Pak ya. Nggak sekolah hebat nggak ada murid, nggak sekolah itu masa semua ngajar, siapa yang belajar? Oh gitu ya Pak. Jadi cari siswa. Apa yang Bapak buat? Saya promosi. Rapat daerah saya promosi, rapat wilayah saya promosi. Kalau saya khotbah di gereja-gereja kita, di gereja gede, saya promosi di gereja-gereja. Kalau saya izin sama gembala saya promosi. Jadi promosi. 8 tahun promosi. Berapa murid harus Bapak dapatkan? Tiap tahun gue harus dapat 12 murid minimal. Karena itu peraturan pemerintah. Satu angkatan 12 murid. Karena itu sekolah teologi, itu bukan sekolah profit. Kadang-kadang muridnya nggak bayar. Dia bilang, Pak ada beasiswa nggak? Lu yang sekolah gue yang bayar, gile lu. Udah beasiswa, udah tuh mau jadi sarjana lagi, kan hebat kan? Oh itu ya Pak. Lalu yang kedua apa Pak? Yang kedua cari duit, saya bilang. Cari duit, iya. Staf sekian banyak, 78 segitu sini. Berapa Pak? 1 bulan lu cari operasi 25 juta, saya bilang. Itu minimal. Tapi ada bantu organisasi, namanya bantu. Dikasih syukur nggak dibantu ya jangan minta, jangan ya. Namanya bantu kan. Jadi jangan pernah Anda nuntut orang yang bantu. Karena suka-suka dia bantu apa enggak, ya apa enggak? Jangan bikin orang yang bantu jadi berutang. Lu bulan ini belum bantu gue, siapa lu? Enggak dibantu ngingetin, hebat kali namanya jadi bantu. Ingat puji, makanya doamu Tuhan ingatkan dia itu aja, jangan telepon dia. Kau bilang Tuhan ingatkan dia itu aja doamu, jangan WA dia. Namanya bantu. Dikasih syukur enggak dikasih doa. Oke itu Pak, cari duit 25-30 juta tiap bulan. Terus kalau kagak ada, lu enggak gajian. Lu kan ketua. Lu gak suka gajian, yang lain potong. Siap-siap di demo orang. Karena orang itu hidup dari situ dan ada mulut anaknya, ada mulut istrinya, lu tanggung jawab. Jadi lu sedang menghidupi orang dengan keluarganya. Apalagi Pak, lu harus pintar berteman, saya bilang. Harus relasi sama BPD, BPP, harus berteman supaya apa? Semua orang welcome dan orang bisa kirim siswa. Oh gitu ya Pak. Dibilang berat juga ya Pak jadi ketua. Enggak berat, enteng. Gue bilang, udahlah Pak kagak mau. Kagak ada jabatan besar, tugasnya kecil kagak ada, men. Siapa mengganti Pak Henry jadi gembala? Siap-siap gila kau. Kau pikir gampang jadi gembala? Tuhan saya mau jadi gembala FCC Tuhan. Tuhan gerakkan Om Henry supaya saya diangkat. Kau jangan salah doa kawan. Kalau enggak vertigo kau 2 bulan jangan sebut nama saya vertigo. Jalannya udah miring. Kagak ada dah jabatan gede itu, tanggung jawab kecil kagak ada. Tapi ingat, kalau Tuhan kasih kau jabatan, sekalipun besar, Tuhan akan mampukan kau. Itu cara kerja Tuhan. Tuhan akan tuntun, Tuhan akan topang. Amin ya. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, untuk mendapatkan berkat yang besar, harus berani masuk berjuang dalam perjuangan besar. Perhatikan ya Bapak Ibu. Israel tidak akan pernah memasuki tanah Kanan menjadi miliknya kalau orang Israel tidak masuk dalam peperangan. Ingat, jadi ada berkat Tuhan itu macam-macam ya. Ada berkat Tuhan yang Tuhan kasih free of charge. Kayak matahari gratis, nggak perlu Anda bayar tokennya kan. Kayak udara gratis ya kan. Kayak hidup gratis. Ya hidup gratis itu bukan gara-gara kau sehat jalan pagi kau hidup. Enggak. Kalau sudah off berhenti dia walaupun sehat. Jadi kalau kau hidup itu gratis. Amin.
Katakan ada yang kedua, berkat kau dapatkan dari orang lain. Tuhan pakai perusahaan, Tuhan pakai bos, Tuhan kasih pemerintah, Tuhan kasih pelanggan. Jadi kau dapat dari tangan orang kedua. Ada berkat kayak gitu. Tapi ada berkat yang kau kerjakan baru Tuhan kasih. Ini Yosua. Kata Tuhan, rebut, berantem, perang. Kalau Yosua dan Israel, perhatikan, tidak masuk peperangan berjuang, merebut tanah Kanaan, maka sampai hari ini pun tanah Kanaan akan menjadi tanah perjanjian. Orang Israel akan terus gelandangan di padang gurun. Ya, Pak ya? Kalau mereka nggak perang zaman Yosua, tanah Kanaan sampai sekarang tetap jadi tanah perjanjian. Orang Israel akan jadi gelandangan di padang gurun sampai hari ini. Kalau mereka tidak masuk berperang. Jadi ada kalanya janji berkat Tuhan Anda gapai kalau Anda fight. Anda masuk. Anda berjuang. Dan Tuhan pasti tolong saudara. Jadi kabar baik buat saudara yang dagang besok, kerja di kantor, usaha, jaga toko. Itu kabar baik. Karena apa? Ada kalanya janji berkat Tuhan sudah kasih di depan lewat perjuanganmu hari ini. Tuhan menghormati air matamu, keringatmu, waktumu, stresmu. Stres kan dagang kan? Stres kerja kan? Tapi ketika kau kerjakan bersama Tuhan hargai. Dan pasti apapun yang kau perjuangkan hari ini, rewardnya sudah Tuhan beri di sana. Dan perhatikan Bapak Ibu, tidak ada sesuatu yang besar itu tanpa kepala pusing. Sekali lagi nih, catat nih. Enggak ada sesuatu yang besar kau dapatkan, enggak kepala pusing, kagak ada tuh. Semakin besar dia, semakin tinggi tensionnya. Semakin tinggi bebannya, semakin tinggi pressure-nya, semakin berliku jalannya. Cuma kalau kayak gini, ini pasti gawean bintang 5 gitu otak saudara. Ini pasti gawean bintang 5 nih. Kalau jadi cocok rewardnya. Jadi jangan bilang Tuhan, memati nih gua Tuhan. Kan banyak orang kan kalau kejepit doanya doa pengangkatan. Tahu gak doa? Tuhan angkatlah saya, Tuhan angkatlah saya. Apalah Kristen kayak dikit-dikit angkat, dikit-dikit. Itu doa pengangkatan itu namanya. Umur masih panjang 25 tahun, stres dikit. Tuhan angkatlah. Aku mati lagi dah. Beriman gue kayak gitu. Ingat, kalau kau menghadapi tekanan berat, jalan berliku, tugas yang besar, katakan diri, kerjaan gede ini, gitu ngomongnya. Pasti ada Tuhan di sini dan gua akan lihat ke depan, pasti mantap rewardnya. Begitu mentalnya Bapak Ibu. Maka Tuhan akan tolong saudara, walaupun jalannya panas dingin. Ini panas dingin. Walaupun kadang-kadang engkau pendetamu nggak sempat tompang tangan, kau tompang tangan sendiri dah. Tompang tangan kuatkan saya, gitu kan. Dan Tuhan pasti tolong kau. Asal berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Berjalan bersama dengan Tuhan. Yang terakhir. Saya baca puisi. Gini ya. Kadang-kadang saya coba lihat YouTube, lihat podcast tuh. Di Indonesia tuh banyak podcast itu yang kesannya itu pintar sendiri dan kritik orang lain, kritik pemerintah, kritik bos, gitu. Suka kritik lah. Seakan-akan dia yang paling sempurna. Biasanya orang kritik tuh nggak bisa kerja, Bapak Ibu. Itu yang saya tahu. Kasih dia kerja, langsung diam mulutnya. Nah, itu juga berlaku dalam bidang keuangan. Orang yang banyak nuntut keuangan tuh orang pelit. Ngomong duit gede, itu nggak ada duit tuh. Biasanya orang yang suka ngasih itu malah diam-diam, ya Pak ya. Kalau orang suka ngasih nyumbang itu malah diem-diem karena malu dia tersingkap. Karena dia pikir ini urusan sama Tuhan. Jadi kalau orang ngomong duit ini harus jelas laporan gini-gini. Biasanya orang kayak gitu nggak berani dikasih duit. Saya jamin, saya udah 30 tahun saya pelayan, udah kelakuan orang saya udah tahu. Boleh jamnya Rolex, mobilnya Mercy, tapi kalau cuap-cuap tentu ini orang pelit nih, saya tahu dia pasti orang pelit. Mobilnya doang yang bagus tuh. Tapi kalau dia diam-diam, bersahabat apa, kadang-kadang ngasihnya gede. Kalau boleh jangan tahu orangnya Pak Gembala gitu ngomongnya. Biar Pak Gembala yang tahu ya, tapi nggak boleh. Kalau boleh malaikat pun nggak tahu, padahal malaikat tahu, ya kan? Ya, jadi Bapak Ibu melangkahlah. Dan saya kasih judul ini, tapi saya sudah combine. Ini sebenarnya puisi seorang presiden di Amerika yang sering kena kritik, dan dia kasih puisi ini sebagai balasan. Tapi saya gabung dalam nuansa Kristen. Dia katakan ini, mengawali atau melangkah bersama Tuhan tidak pernah berarti berdiri aman di pinggir arena. Tuhan tidak manggil kita untuk menjadi penonton yang nyaman.
apalagi pengamat yang pintar menilai dari kejauhan. Ketika Tuhan panggil, ia mengundang kita masuk ke arena kehidupan. Tempat berdebu, keringat, dan pergumulan nyata menjadi bagian sehari-hari. Di arena itulah iman diuji, langkah bisa goyah, hati bisa gentar, kesalahan bisa terjadi. Kita mungkin jatuh, terluka, bahkan gagal. Namun kegagalan dalam ketaatan jauh lebih mulia daripada keberhasilan yang tidak dibuat karena tidak bekerja. Jadi kalau orang nggak kerja itu berhasil nggak? Berhasil karena nggak kerja. Ngerti nggak? Berhasil nggak dia? Berhasil karena nggak kerja. Berhasilnya apa? Ya berhasil karena nggak kerja, itu keberhasilan dia. Karena takut gagal, jadi dia berhasil. Kalau ditakut nanti kalau gagal, makanya dia kemana? Jadi dia berhasil di situ, berhasil dalam stagnasi namanya. Ya. Sebab orang yang mengalir bersama Tuhan bukan orang yang sempurna, melainkan orang yang berani melangkah karena percaya kepadanya. Tuhan tidak menjanjikan arena yang mudah, tapi menjanjikan penyertaan yang setia. Ia menguatkan hati bagi mereka yang memikul tanggung jawab besar dan menjalani tugas berat. Di tengah perjuangan, tangan kita mungkin lemah, tetapi tangan Tuhan tak pernah melepaskan kita. Amin. Enggak pernah. Melangkah bersama Tuhan berarti memilih taat meski masa depan belum jelas. Tetap setia meski hasil belum terlihat. Kita berjuang bukan untuk membuktikan diri kepada manusia, melainkan untuk setia pada jalan-jalan dan panggilan Tuhan. Kritik boleh datang dari luar, tetapi peneguhan datang dari Tuhan yang berjalan bersama kita apapun situasinya. Amin. Itu aja intinya. Jadi kalau kritikan masuk, masukan masuk, sindiran masuk, berarti kau on the track, kau sedang kerja. Tapi kalau kada kritikan, gak ada masukan, berarti gak kerja. Itu aja rumusnya. Apa yang mau dikritik orang gak kerja, ya kan? Mau kritik apa orang gak kerja? Dan ketika kemenangan datang, kita tahu itu bukan karena kita. Sebaliknya, jika kegagalan harus dialami, kita pun tahu bahwa kita gagal di tempat yang benar. Di dalam jalan Tuhan, bukan di luarnya. Sebab pada akhirnya, kehormatan sejati bukan milik kita. Ya. Bukan milik mereka yang tidak pernah jatuh, melainkan milik mereka yang berani masuk ke arena. Sekalipun babak belur jatuh bangun penuh air mata, karena dia melangkah bersama Tuhan yang pegang tangannya sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dia melangkah. Selamat datang pada arena perjuangan. Ada Tuhan di situ bersama dengan saudara. Berjalan bersama dengan Tuhan. Gagal, jatuh, nangis, pusing, itu bagian drama kehidupan. Selama kau bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti tak pernah meninggalkan engkau. Haleluya. Yang terakhir, Alkitab katakan dalam 2 Raja 19-14. Silakan si Cynthia. Melangkah meskipun kemampuan sangat terbatas. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan. Lalu membacanya, kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Ya, coba quote-nya saya sampaikan, slide berikutnya. Melangkah bersama Tuhan berarti melangkah meski tekanan ancaman menyergap jiwa. Melangkah meski kekuatan kemampuan sangat terbatas. Melangkah dan berserah pada sang pribadi yang pegang kendali dikala kondisi atau posisi pada titik krusial. Hizkia Raja Yehuda. Dan tiba-tiba dapat surat ancaman dari Raja Asyur pada masa itu. Dan pasukan Asyur sudah datang ingin embargo, sudah kepung kota di mana Hizkia memimpin. Ya, kekuatan Asyur sama Israel pada masa itu 4-1 secara kekuatan militer. Secara teori ilmu militer kalah sudah. Dan dia dapat surat cinta. Surat itu cuma 2 mainnya. Kalau Hizkia mau menyerah, tunduk kepada Raja Asyur, maka Hizkia harus bayar upeti. Zaman itu kayak gitu, bayar upeti tiap bulan. Biasanya itu bicara mengenai uang emas. Bayar per bulan atau per tahun. Yang kedua, Hizkia harus berani menyerahkan. Orang-orang kompeten dibawa ke Asyur, dipergunakan kayak Daniel gitu loh. Daniel, Sadrak, Mesak. Yang kedua, Hizkia harus berani. Kalau anak-anak ceweknya dijadikan gundik oleh raja sana. Jadi diambil gitu tanpa izin, ambil aja. Dan orang-orang terbaik bisa dibawa ke Asyur. Itu yang terjadi. Kalau enggak yang kedua, kalau Hizkia enggak mau ini dia lawan. Kalau dilawan pasti dibunuh, dihanguskan dia. 2 posisi aja. Alkitab katakan Hizkia enggak bawa rapat dulu. Enggak bawa rapat dulu pada jenderal, jadi panglima. Enggak. Dia, Alkitab katakan dia melangkah ke rumah Allah.
Dia melangkah, dia masuk ke rumah Tuhan dekat istananya. Dia taruh di altar, dia bilang, Tuhan ini ada suara ancaman dari Asyur. Berat Tuhan, dan saya nggak tahu bagaimana, dan saya serahkan Tuhan campur tangan. Apa kebenaran pertama? Pertama Bapak Ibu, setinggi-tingginya jabatan saudara, satu kali saudara akan bertemu dengan masalah yang lebih hebat daripada kekuatanmu. Hizkia kan raja kan? Dia paling tinggi kan pada masa itu. Tapi ada masalah lebih tinggi dari posisi dia loh. Lebih gede dari masalah dia. Jadi tidak ada orang Superman yang tidak akan menghadapi masalah lebih gede dari kekuatannya. Jadi jangan pernah sombong. Saya nomor 1 di perusahaan. Saya nomor 1 di keluarga. Saya nomor 1 di... No. Jangan pernah. Akan ada pas satu titik datang masalah lebih gede dari kemampuanmu. Dan itu buat kau gak bisa ngapa-ngapain. Amin ya. Yang kedua firman Tuhan katakan, ketika masalah mustahil menimpa engkau, engkau tahu kepada siapa kau mengadu. Jangan curhat sama orang. Jangan kasih tahu sama tetangga. Jangan kasih tahu sama keluarga. Kadang-kadang mereka berani komentar, kadang-kadang gosipin gak mau bantu. Datang pada sang pengendali hidup namanya Tuhan. Serahkan sama dia. Dan perhatikan, setiap masalah yang kau tidak mampu, itu arena mainannya Tuhan. Ingat itu. Kalau itu sudah mustahil, itu sudah kritis, itu sudah sangat berat, itu sudah di ujung tanduk, itu arena mainannya Tuhan. Jangan dipegang sendiri. Karena kau pegang juga nggak bisa selesai. Amin. Jadi bawa sama Tuhan. Nggak sanggup nih Tuhan. Di ujung tanduk nih Tuhan. Mau game over nih. Bawa pada Tuhan. Yang ketiga, ketika kau serahkan pada Tuhan, meskipun nggak kelihatan apa-apa secara spontan, jangan kau pikir Tuhan tidak bekerja. Nggak tiba-tiba ketika Hizkia kasih serah terima, tiba-tiba malaikat datang seperti kepada Maria. Bilang kau diberkati. Nggak datang malaikat tiba-tiba di gereja itu. Sepertinya nggak terjadi apa-apa. Dan Hizkia masih stres. Dia ngomong sama Nabi. Dia ngomong sama panglima, ini gimana nih? Apalagi diserahkan sama Tuhan. Dia tetap berjaga-jaga. Udah kita percaya sama Tuhan saja kata mereka. Mereka sepakat percaya. Dan belum ada tanda-tanda pertolongan daripada Tuhan. Tapi sehari 2 hari berapa minggu gitu. Tiba-tiba terjadi kudeta di Asyur Bapak Ibu. Apa kudetanya? Anak-anak raja membunuh bapaknya. Jadi anak-anak raja Asyur dia bunuh bapaknya sendiri. Terjadi perebutan kekuasaan dalam satu tali darah Bapak Ibu. Itu jadi kalau kau ada masalah serahkan sama Tuhan, enggak terjadi apa-apa. Jangan kau pikir Tuhan enggak kerja. Engkau tidak tahu bagaimana Tuhan bekerja di balik layar. Dan pekerjaan Tuhan itu menyelesaikan ancamanmu di depan mata. Amin. Dan ketika terjadi pergolakan mati raja itu, kekuasaan terjadi, maka pasukan ditarik mundur. Sehingga Yehuda dan Hizkia selamat. Karena apa? Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Amin ya. Siapa saudara sini punya masalah berat? Masalah mustahil. Kepala mau pecah. Di ujung tanduk. Melangkah bersama dengan Tuhan. Serahkan pada Tuhan. Dia pasti bekerja. Siapa di sini pusing karena kerjaan belum beres? Tanggungan masih ada, beban masih berat. Aduh susah nih. Sampai kapan nih Tuhan? Sadarilah melangkah bersama Tuhan. Tuhan punya proyek besar buat engkau. Tuhan punya cara yang indah. Walaupun kau belum lihat ujungnya. Dia punya target yang besar. Dan kau bersama dengan dia. Siapa yang takut hari esok? Bagaimana masa tua saya? Anak saya bisa diharapkan enggak? Usaha saya bisa menjamin enggak? Dan kau tidak tahu kayak apa. Berjalan bersama Tuhan. Dia akan pegang hidupmu sekarang sampai selama.